Ini adalah suatu kisah yang penuh makna. Kisah tentang seorang ulama dari tanah Cirebon, Kang Ujang Bustomi yang berselisih dengan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, dan berhasil mengalahkannya. Namun, tahukah kamu ada rahasia yang Kang Ujang miliki sehingga dapat mengalahkan Nyi Roro Kidul? Bagaimana kelanjutan kisah menarik ini? Langsung saja kita ke kisah lengkapnya yang emosional dan membuat kita merinding penuh haru. Pantai Selatan bukan hanya sekadar tempat yang indah. Ombak yang menggulung, pasir yang lembut, dan langit biru menyajikan pemandangan memikat bagi siapa saja yang berkunjung. Namun, bagi masyarakat sekitar, Pantai Selatan memiliki makna yang lebih dalam. Ada cerita yang hidup di antara riuhnya ombak, legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu legenda paling terkenal adalah tentang Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan yang anggun namun penuh misteri. Sosok ini tak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga diyakini oleh sebagian orang sebagai penjaga wilayah Laut Selatan. Namun, di balik kemegahan kisahnya, ada sebuah cerita yang mengejutkan. Kisah mengenai Kang Ujang Bustomi, seorang ulama muda yang berhasil menemukan kelemahan Nyi Roro Kidul. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil di pesisir Jawa Barat. Kehidupan desa tersebut berjalan tenang dengan nelayan yang berangkat ke laut di pagi hari dan kembali dengan tangkapan ikan saat senja. Namun, ketenangan itu terganggu suatu hari ketika laut yang biasanya ramah tiba-tiba menjadi ganas. Perahu-perahu yang ditambatkan di pantai ditemukan terbalik keesokan harinya. Beberapa nelayan mengaku mendengar suara tawa perempuan di malam hari, suara yang terdengar jelas di tengah hembusan angin laut. Bahkan ada yang menceritakan tentang bayangan hijau yang melayang di atas permukaan laut. Cerita-cerita ini menambah ketakutan di kalangan warga desa. Mereka takut untuk mendekati laut, yang kini terasa dikuasai oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah kecemasan itu, nama Kang Ujang Bustomi muncul sebagai harapan terakhir. Kang Ujang bukanlah orang sembarangan. Sebagai ulama muda yang memiliki ilmu agama mendalam dan hati yang tulus, ia dikenal sebagai sosok yang sering membantu warga yang menghadapi gangguan gaib atau masalah yang tak bisa dijelaskan secara logika. Ketika seorang nelayan ketakutan datang menemuinya di masjid, Kang Ujang mendengarkan keluhannya dengan penuh perhatian. "Kang, tolonglah kami. Ada sesuatu di laut. Perahu kami terbalik dan kami mendengar suara perempuan tertawa. Kami sangat takut. Kang, tolong bantu kami," ujar nelayan itu dengan cemas. Dengan tenang dan penuh keyakinan, Kang Ujang menjawab, "Insya Allah, kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan takut, semuanya ada di tangan Allah." Malam itu, Kang Ujang merenung. Ia tahu bahwa ini bukanlah masalah biasa. Gangguan seperti ini biasanya berkaitan dengan makhluk gaib atau kekuatan yang berasal dari dunia lain. Namun, Kang Ujang tidak ingin terburu-buru menyimpulkan apa-apa. Ia memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut dengan doa dan zikir. Dengan hati yang tulus, ia menghabiskan malam di masjid, memohon petunjuk kepada Allah. Ia meminta perlindungan dan kekuatan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh warga desa. Selama 3 malam berturut-turut, Kang Ujang terus berzikir dan berdoa, berharap mendapatkan jawaban atas masalah yang menimpa desanya. Pada malam ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Saat Kang Ujang tertidur karena kelelahan, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan gelap. Di depannya, muncul seorang pria tua yang bercahaya, dengan wajah penuh kebijaksanaan. Pria itu berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Ketulusan doa dan keimananmu adalah kunci untuk menghadapi kegelapan. Jangan ragu dan jangan takut. Laut adalah ciptaan Allah, dan segala sesuatu di dalamnya tunduk pada kehendaknya." Setelah terbangun, Kang Ujang merasa hatinya dipenuhi ketenangan. Ia memahami bahwa pesan itu adalah jawaban dari doanya. Dengan keyakinan yang kuat, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang ada di Laut Selatan, bukan dengan kekerasan atau kemarahan, melainkan dengan doa dan keimanan yang tulus. Pada hari itu, Kang Ujang berjalan menuju Laut Selatan, tidak dengan peralatan canggih atau pasukan besar, hanya ditemani oleh keyakinannya yang kokoh. Warga desa berkumpul di tepi pantai, menyaksikan dengan cemas setiap langkah Kang Ujang. Mereka bertanya-tanya, apakah ia berani menghadapi penguasa Laut Selatan?
Bagaimana jika ia tidak kembali? Namun, Kang Ujang tak gentar. Dengan tasbih di tangan dan Al-Quran kecil di genggaman, ia melangkah perlahan di atas pasir basah. Ombak besar datang bergulung-gulung, seolah ingin menghentikannya. Tetapi Kang Ujang terus maju hingga kakinya menyentuh air. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Namun Kang Ujang tetap berdiri di tepi laut, menutup matanya sejenak, dan mulai membaca doa dengan suara yang tegas namun lembut. Kata-kata ayat suci yang ia lantunkan bergema di antara suara ombak yang bergulung-gulung. Warga desa yang menyaksikan dari kejauhan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ombak yang sebelumnya bergelora kini perlahan mereda, dan angin kencang berubah menjadi semilir yang lembut. Namun, suasana belum sepenuhnya tenang. Di kejauhan, tampak sesuatu bergerak di atas permukaan air, seperti bayangan yang melayang. Para warga mulai panik. Sebagian bahkan berteriak, "Itu dia, itu Nyi Roro Kidul." Namun, Kang Ujang tetap tenang. Ia terus melanjutkan doanya, tak membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Tiba-tiba, bayangan hijau itu melaju dengan cepat. Sosok seorang perempuan dengan pakaian hijau kebiruan muncul, memancarkan aura yang begitu kuat. Matanya menatap tajam ke arah Kang Ujang, sementara rambut panjangnya berkibar seperti tersapu angin laut. Dialah Nyi Roro Kidul. Siapa yang berani mengusik wilayahku? Suaranya menggema, terdengar seperti perpaduan antara suara perempuan dan deru ombak. Warga yang menyaksikan dari jauh semakin ketakutan. Namun, Kang Ujang tidak bergeming. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Aku datang bukan untuk mengusik. Aku datang untuk mengingatkan bahwa laut ini adalah milik Allah, bukan milik siapapun, termasuk dirimu." Wajah Nyi Roro Kidul berubah. Tatapannya yang semula dingin kini menunjukkan sedikit kebingungan. Belum pernah ada manusia yang berbicara seperti itu kepadanya. Biasanya, orang-orang hanya takut, memohon belas kasihan, atau memberikan persembahan. Tapi Kang Ujang berbeda. Ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, bahkan berdiri dengan penuh percaya diri di hadapannya. "Kau berani sekali," kata Nyi Roro Kidul dengan senyum tipis yang samar. "Tapi apa yang membuatmu berpikir bisa mengalahkanku? Aku telah ada di sini selama berabad-abad dan akulah penguasa lautan ini." Kang Ujang tersenyum. "Kamu adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti aku. Tidak ada yang lebih besar dari kekuasaannya. Dan aku hanya berpegang pada keyakinan itu." Percakapan antara Kang Ujang dan Nyi Roro Kidul berlangsung cukup lama. Setiap kali Nyi Roro Kidul mencoba menakut-nakuti atau menguji Kang Ujang dengan kekuatannya, Kang Ujang selalu membalas dengan doa dan lantunan ayat suci. Ketika Nyi Roro Kidul menciptakan ombak besar untuk menyapu Kang Ujang, ombak itu tiba-tiba pecah di depannya, seolah-olah tidak berani mendekat. Saat ia menghadirkan angin kencang, angin itu berhenti seketika ketika Kang Ujang membaca doa. Nyi Roro Kidul mulai menyadari bahwa kekuatannya tidak mampu menembus perlindungan yang menyelimuti Kang Ujang. Wajahnya yang penuh percaya diri kini berubah menjadi ragu. Untuk pertama kalinya, penguasa Laut Selatan itu merasa kalah, bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh keimanan yang begitu kokoh. Nyi Roro Kidul, yang biasanya tidak pernah merasa terancam, kini berdiri diam di atas permukaan air, menatap Kang Ujang dengan penuh kebingungan. Ia mencoba memahami siapa pria yang berdiri di hadapannya ini. "Siapa sebenarnya dirimu?" tanyanya. Suaranya kali ini tidak lagi penuh amarah, melainkan terdengar penasaran. Kang Ujang tetap tenang, lalu menjawab, "Aku hanya manusia biasa. Aku tidak punya kekuatan, kecuali yang diberikan Allah. Dan aku datang bukan untuk melawanmu, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada batas bagi setiap makhluk, termasuk dirimu." Kata-kata itu menggema di tengah suasana yang kini terasa semakin hening. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik-bisik, terheran dengan keberanian Kang Ujang. Melihat Kang Ujang tidak menunjukkan rasa gentar, Nyi Roro Kidul mencoba taktik lain. Ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kabut tebal menyelimuti pantai. Dalam sekejap, pemandangan di sekitar menjadi gelap gulita, dan suara ombak yang tenang berubah menjadi gemuruh yang menggetarkan.
Beberapa warga langsung berlari ketakutan, meninggalkan pantai. Namun, Kang Ujang berdiri tegap di tempatnya. Ia memejamkan mata, merapalkan doa-doa yang ia hafal dengan khusyuk. Perlahan, kabut itu mulai memudar, seperti tersedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Saat pandangan kembali jelas, Nyi Roro Kidul tampak semakin marah. Namun matanya juga menyiratkan rasa frustrasi. "Mengapa doamu begitu kuat?" tanya Nyi Roro Kidul. Kali ini suaranya lebih lembut, hampir seperti bisikan. Kang Ujang menatapnya dan menjawab, "Karena doa yang tulus adalah senjata terkuat yang diberikan Allah kepada manusia. Tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kuasanya, dan aku hanya seorang hamba yang berusaha menjalankan perintahnya." Mendengar itu, Nyi Roro Kidul terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu, kekuatannya pun berasal dari Sang Pencipta, meski selama ini ia menggunakannya untuk menakut-nakuti manusia. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seorang manusia yang hanya bersenjatakan keimanan. Nyi Roro Kidul kemudian mencoba pendekatan berbeda. Ia menawarkan sesuatu yang jarang ia berikan kepada manusia lain. "Kau adalah pria yang luar biasa. Aku bisa memberimu kekayaan, kekuasaan, bahkan keabadian, jika kau mau bekerja sama denganku. Kita bisa memerintah bersama." Tawaran dari Nyi Roro Kidul begitu menggiurkan, membuat warga yang menyaksikan tertegun mendengarnya. Namun, Kang Ujang hanya tersenyum dan berkata, "Kekayaan, kekuasaan, dan keabadian bukanlah tujuanku. Tujuan hidupku hanya satu, yaitu ridha Allah. Aku tidak membutuhkan apa-apa darimu." Jawaban itu mengejutkan Nyi Roro Kidul, karena tidak ada manusia yang pernah menolak tawarannya. Tiba-tiba, angin berhenti bertiup, laut menjadi tenang, dan suasana di sekitar mereka menjadi sunyi, seolah Allah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nyi Roro Kidul menatap Kang Ujang dengan ekspresi yang penuh makna. "Aku tidak pernah bertemu manusia sepertimu," kata Nyi Roro Kidul pelan. "Keimananmu mengingatkanku pada kekuatan yang telah lama aku lupakan." Wajahnya yang tadinya penuh amarah kini menunjukkan kelembutan. Ada perasaan batin yang muncul dalam dirinya, antara mempertahankan egonya atau mengakui kebenaran yang disampaikan Kang Ujang. Dalam hati, ia sadar bahwa tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menandingi keimanan yang murni. Nyi Roro Kidul akhirnya menurunkan tangannya yang terkepal, simbol kekuatan yang siap menghancurkan. Aura yang sebelumnya terasa menekan kini mulai memudar, digantikan oleh kedamaian yang aneh. Ia melangkah perlahan mendekati Kang Ujang. Langkahnya menghasilkan suara gemericik air, seolah lautan itu sendiri menuntunnya. Dengan nada yang lebih lembut, ia berkata, "Aku akui, kau telah membuka mataku. Selama ini aku terbuai oleh kekuatanku, lupa bahwa aku juga makhluk yang bergantung pada kehendaknya." Suaranya mengandung penyesalan, namun ego yang masih ada sulit untuk sepenuhnya hilang. Kang Ujang tersenyum tipis mendengar pengakuan itu, meski tetap waspada. "Kesadaran adalah langkah pertama, Nyi," katanya pelan. "Namun, jalan menuju kebaikan adalah perjalanan panjang dan penuh ujian. Kekuatanmu bisa menjadi berkah, jika kau menggunakannya untuk tujuan yang benar." Kata-kata itu menggema, seolah ditujukan tidak hanya kepada Nyi Roro Kidul, tetapi juga kepada semua yang mendengarnya. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai berbisik, menyadari bahwa sesuatu besar sedang terjadi. Namun, meski ada perubahan dalam sikap Nyi Roro Kidul, ia tetap menunjukkan sisi kerasnya. "Jika aku menyerah begitu saja, bagaimana aku bisa mempertahankan kedudukanku di lautan ini? Dunia ini tidak hanya diatur oleh keimanan. Kang Ujang, ada hukum yang berlaku di sini, hukum yang tidak semua manusia bisa pahami." Kang Ujang mengangguk pelan. "Aku mengerti, tapi hukum yang kau maksudkan seharusnya tidak menindas yang lemah. Setiap makhluk, manusia atau bukan, memiliki peran masing-masing. Kau bisa memimpin tanpa menciptakan ketakutan." Kata-kata itu membuat Nyi Roro Kidul terdiam, merenungkan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Angin laut kembali bertiup pelan, membawa aroma asin yang khas. Nyi Roro Kidul perlahan mundur, seolah hendak kembali ke tempat asalnya. Sebelum pergi, ia menatap Kang Ujang dengan tatapan penuh makna.
Kau telah memberikan aku sesuatu yang tidak bisa dibeli, Kang Ujang. Kau memberiku pemahaman. Mungkin suatu hari, aku akan benar-benar memahaminya. Dengan kata-kata itu, ia berbalik dan tubuhnya menyatu dengan lautan. Ombak yang tadi bergelora kini kembali tenang, seolah tak ada kejadian besar yang baru saja terjadi. Setelah Nyi Roro Kidul menghilang, warga yang menyaksikan kejadian tersebut mulai mendekat kepada Kang Ujang. Mereka memujinya, menganggapnya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman besar. Namun, Kang Ujang hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Ini bukan tentang aku. Semua ini adalah kuasa Allah. Aku hanya perantara yang berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya." Kata-kata tersebut menjadi penutup yang menenangkan, mengajarkan kepada semua bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari manusia, tetapi dari Sang Pencipta. Pada hari itu, pantai menjadi saksi bagaimana seorang manusia biasa mampu menundukkan sosok legendaris hanya dengan kekuatan iman. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.